Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ketika teman-teman memasukkan telur ke dalam mesin tetas atau bisa dikatakan sebagai inkubator, maka jangan lupa untuk selalu mengecek telur teman-teman yang ada di inkubator. Kenapa harus dicek? Agar kita bisa tahu telur mana yang berkembang atau bertumbuh, yang mana nanti akan akhirnya menetas, atau telur mana yang tidak ada perkembangannya sama sekali. Nah, untuk itu teman-teman, di mesin tetas saya ini ada telur yang baru saya masukkan tadi, ada telur yang sudah 2 hari saya masukkan, ada telur yang 3 hari sebelumnya saya masukkan, ada telur yang 1 minggu sudah ada di sini, sudah ada di dalam, dan juga ada telur yang sudah menetas. Untuk itu kita cek nanti bersama-sama telur mana dan perkembangannya sampai di mana, yang mana telur itu akan menetas pada akhirnya. Dan kalau telur itu tidak menetas, maka telur itu bisa kita ambil supaya tidak menyempitkan mesin inkubator ini. Nah, ini saya ambil telur yang ada di tanggal 4. Ini telur tanggal 4 ya, telur yang sudah lama, dan hasilnya adalah telur ini sudah menetas ya teman-teman. Tuh, anak ayamnya sudah menetaskan telurnya, dan ini tanggal 4. Dan sekarang itu tanggal upload, yaitu di tanggal 23 ya, di tanggal 23 sudah menetas. Artinya telur ini selama 19 hari di dalam mesin inkubator sudah menetas. Ini bisa dilihat sendiri ya, tuh. Tuh. Ya, sudah menetas. Itu sudah terlihat mulutnya, dan bisa dilihat ini tanggal 4 Juni dan menetas di tanggal 23 Juni. Dan biasanya ketika saya melihat ini, saya dengarkan. Kenapa harus didengarkan? Supaya kita tahu apakah ayam ini hidup, terus bergerak, berusaha untuk memecahkan telurnya atau tidak. Nah, ini terdengar ya teman-teman, tuh ada suaranya dan ada gerakannya. Semoga besok sudah menetas dan sudah keluar dari telurnya. Ini yang untuk di tanggal 4. Nah, ini ada yang di tanggal 22 Juni, berarti hari kemarin. Hari kemarin saya menaruhnya nih di tanggal 22. Ini tanggal 22 ya tulisannya ya. Dan kalau misal di center, nah itu belum ada perbedaan apa-apa ya teman-teman. Masih tembus seperti biasa aja gitu tuh. Tidak ada perubahannya gitu tuh. Mungkin begini ya kelihatannya, tuh, atau begini, tuh ya, tidak ada, belum ada, karena ini baru saya taruh kemarin di tanggal, nah nih ya, tanggal 9. Nah, ini telur selanjutnya yang saya ambil, yaitu adalah telur di tanggal 9. Tuh, ini tanggal 9 ya teman-teman. Kalau kita lihat, nah di tanggal 9 ini telurnya sudah terlihat ada sudah terlihat akar-akarnya, akar-akar serabutnya. Wah, ini terlalu silo. Coba kita menggunakan ini handphone. Tuh, dan telurnya itu berwarna ada merahnya gitu tuh, sudah ada darahnya, dan terlihat kan ada urat-uratnya tuh teman-teman. Ada lihat urat-uratnya tuh, kelihatan kan, sudah terlihat ada urat-uratnya tuh, ada uratnya. Dan telur yang seperti ini insya Allah nanti akan menetas juga, tinggal menunggu waktu saja ya teman-teman. Ini telur di tanggal 9. Ada juga telur-telur saya yang tidak menetas. Nanti kita akan lihat bersama-sama apa perbedaannya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini
telur di tanggal 20. Berarti telur ini sudah 3 hari di dalam mesin tetas. Nah, telur selama 3 hari pun juga belum terlihat ada apa-apa ya teman-teman, belum ada. Di telur tanggal 3 hari ini yang saya lihat sudah mulai terlihat titik-titik berwarna merah gitu tuh, yang mana itu bisa dikatakan sebagai embrio. Nanti dari titik ini dia akan mengakar gitu tuh teman-teman, dan akan menjadi darah lalu menjadi daging lama-kelamaan. Ini 3 hari sudah terlihat titik. Ada lagi telur di tanggal 17 nih, tanggal 17 ya, tanggal 17. Nah, ini pun juga sama, tanggal 17 telurnya sudah berwarna merah, sudah terlihat ya, tuh sudah terlihat akar-akarnya, sudah terlihat akar-akarnya ya teman-teman, biar sudah terlihat pokoknya tuh, sudah terlihat akarnya, dan insya Allah telur ini akan menetas pada waktunya. Nah, ini ada juga nih telur kate ayam saya, dia pun juga sudah menetas, sudah terlihat mulutnya tuh, sudah terlihat mulutnya. Nah, ini mulutnya nih tuh, sudah terlihat mulutnya ya, dan ini hidup teman-teman, sudah saya cek tadi menggunakan kuping saya. Terus ada telur di tanggal berapa lagi ya, nah ini telur di tanggal 8 Juni tuh, di tanggal 8, ini tanggal 8 ya. Mari kita lihat, saya cek. Nah, di tanggal 8 ini telurnya juga sudah mulai keluar akar-akar gitu, dan insya Allah telur ini juga akan menetas ya sampai akhir, sampai pada waktu yang tepat dia akan menetas. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa meskipun telur ini kita tetaskan di mesin telur, di mesin tetes atau yang dikatakan sebagai inkubator, tetap aja teman-teman ada telur-telur yang gagal ditetaskan. Kenapa telur ini bisa gagal gitu tuh? Ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin pencahayaannya. Faktor yang pertama, telurnya ini embrionya memang tidak kuat gitu tuh, sehingga embrio tersebut sudah mati duluan dan tidak berkembang, dan pada akhirnya tidak menetas. Yang pertama dari kualitas telur. Nah, menentukan kualitas telur sehat atau tidak yaitu ditentukan dari indukan atau pejantan yang kita miliki. Apakah pejantannya itu sehat, apakah pejantannya itu kuat, ataukah betinanya pun juga sehat, ataukah betinanya pun juga kuat atau bagus. Nah, itu dari hewan yang kita pelihara menentukan kualitas telur yang akan kita dapatkan. Seperti ini nih, ini telur ayam kate ya, ini sudah beberapa hari tidak ada perkembangannya sama sekali, bahkan ini bisa dilihat tidak ada embrionya sama sekali. Artinya berarti ini disimpulkan telur ini tidak fertil, tidak ada embrionya karena tidak ada perubahan sama sekali. Nah, ada juga nih telur yang di tanggal 30 Mei. Nah, telur ini tadinya fertil, dia berkembang, dia bertumbuh, tapi pada akhirnya pun juga tidak menetas. Tuh, ini terlihat juga tuh ya teman-teman, perkembangan telurnya gitu tuh, sudah sedikit lagi mau menetas, tapi pada akhirnya tidak menetas gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama itu tadi kualitas telur, yang kedua
Faktor yang kedua, pencahayaannya atau pemanasnya itu terlalu panas atau bisa jadi kurang panas. Dan yang ketiga, kelembapan pada air. Bisa jadi airnya itu saya lupa untuk menambahkan gitu tuh, atau saya lupa untuk memberikan air sehingga berpengaruh kepada penetasan telur, dan ini telur-telur yang gagal ya. Padahal ini ayamnya teman-teman ayam yang lain sudah menetas di tanggal sekarang, tapi telur ini tidak menetas dan akhirnya saya ambil. Ada juga telur nih, telur di tanggal 4 ya. Telur yang di tanggal 4 yang tadi itu sudah menetas, tapi sedangkan telur ini itu tidak ada perkembangannya sama sekali. Itu bening semuanya, bening, tidak ada perkembangannya sama sekali, tidak ada embrionya, tidak ada uratnya, tidak ada darahnya. Maka telur ini sudah saya ambil dan saya pisahkan. Ada juga telur di tanggal 31 Mei tuh, ini juga sudah ada padahal tuh teman-teman, sudah apa tuh, sudah terpisah tuh, sudah gelap juga ketika saya senter tuh, tidak tembus. Ini sudah ada ayamnya di dalam, tetapi telur ini tidak menetas juga gitu tuh ya, telur ini juga tidak menetas. Nah, yang terakhir adalah di tanggal 4 Juni, sama ini di tanggal 4 Juni gitu tuh, telur ini tidak ada perkembangannya, padahal telur ini sudah berkembang gitu tuh, sudah terlihat darahnya, tetapi tidak berlanjut darahnya ya teman-teman, tidak jadi urat, tidak jadi daging, dan tidak jadi ayam, sehingga stuck di situ-situ aja telurnya, sehingga telur ini tidak menetas. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman, sekilas dari hasil telur inkubator yang saya miliki gitu tuh. Karena konsepnya, teorinya, ketika kita menaruh telur ke mesin inkubator, yang pertama adalah pencahayaannya atau panasnya harus cukup, yang kedua penguapan airnya pun juga harus cukup, dan yang ketiga yang paling menentukan sekali adalah kualitas dari telur itu sendiri. Nah, mungkin ini aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Semoga peternakan teman-teman juga sehat selalu, berkah selalu, dan berlimpah selalu, dan selalu menghasilkan bibit-bibit ayam atau bibit-bibit unggas yang baik gitu tuh. Dan semoga peternakan kita ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja hasil dari review telur saya pada sekian sekarang. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.